Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru yang ada di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Rica Andrias Nasari, calon guru penggerak Angkatan 9, kelas 233 dari Kota Blitar. Berikut kesimpulan dan refleksi saya terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1, koneksi antar materi. Kesimpulan pemikiran KHD. 1. Pendidikan merupakan menuntun segala kodrat yang ada pada anak. 2. Pendidikan tempat bersemainya benih-benih kebudayaan. 3. Semboyan pendidikan di Indonesia yaitu Ing Ngarso Seng Tulodo, Ing Madyong Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran KHD yaitu 1. Guru berperan menuntut anak didik sekaligus berperan sebagai pamong. 2. Pembelajaran berpusat pada siswa, student center. 3. Pembelajaran mengikut perkembangan zaman. 4. Pembelajaran harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. 5. Pembelajaran dilakukan secara holistik dan seimbang. 6. Dalam pembelajaran harus membangun budi pekerti yang baik. Filosofi KHD adalah tentang perubahan. Ada 3 kerangka perubahan menurut KHD, yaitu kodrat keadaan, prinsip perubahan, dan ada yang berubah. Kodrat keadaan. Kodrat keadaan ada 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam terkait dengan alam tempat tinggal anak didik. Sedangkan kodrat zaman, meskipun alam itu sama, akan berubah sesuai dengan kemajuan teknologi atau zaman. Berikutnya, prinsip perubahan ada 3. Berdasarkan asas Trikon, yaitu kontinuitas, tidak pernah melupakan budaya. Berikutnya, konvergensi, memperkuat nilai kemanusiaan, dan konsentris, menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar. Berikutnya, yang harus berubah adalah budi pekerti. Budi meliputi cipta rasa dan karsa, sedangkan pekerti adalah tenaga. Berikut refleksi diri dengan 3 pertanyaan pemantik. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 ini yaitu A. Selalu memaksakan kehendak pada peserta didik untuk menguasai materi berdasarkan target yang ditetapkan oleh pemerintah atau hanya dikenal dengan hanya transfer ilmu. B. Terkadang saya masih sulit mendesain pembelajaran yang berpusat pada anak didik. C. Kurang menuntun proses pembelajaran anak didik atau tidak memperdulikan apakah anak didik tersebut sudah benar-benar paham atau belum atas materi yang saya berikan. D. Fokus pada perkembangan aspek kognitif saja, hanya menilai aspek kognitif saja tanpa memandang aspek yang lainnya. E. Kurang memahami karakter anak didik karena mereka hanya sebagai objek pembelajaran bagi saya. F. Jarang menggunakan teknologi informasi karena pembelajaran berpusat kepada guru. G. Senantiasa mengeluh dan pastinya cenderung menyalahkan anak didik karena tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Seperti menyalahkan dalam hal mereka kurang belajarnya. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pengetahuan dan pengalaman baru yang diperoleh dalam modul ini dan perubahan pada diri saya, yaitu perubahan cara berpikir dan perilaku saya mengenai proses pembelajaran. A. Jangan memaksa kehendak kita kepada anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat mereka. B. Lebih mengutamakan perkembangan budi pekerti anak. C. Ternyata anak harus lebih diperhatikan. D. Jangan membiarkan anak belajar sendiri. E. Guru harus menuntun dan memihak kepada anak didik.
F. Bukan hanya fokus pada satu aspek, namun memadukan semua aspek baik itu kognitif, afektif, maupun psikomotor. Upayakan menjalin komunikasi yang baik dengan anak didik. Kemudian yang H, menggunakan teknologi informasi di alam sekitar dan yang pasti sesuai dengan perkembangan zaman. Yang I, yang terakhir, mendesain pembelajaran yang pastinya berpusat pada siswa, student center, sedangkan guru sebagai fasilitator. Pertanyaan yang ketiga sekaligus pertanyaan terakhir yaitu apakah yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Dari pertanyaan di atas, maka penerapan saya agar kelas saya nantinya lebih baik setelah mempelajari modul ini yaitu A. Memberikan kebebasan pada anak didik saya untuk belajar sesuai dengan kemampuan baik dari aspek kognitif, afektif, psikomotor sesuai dengan budaya, tempat, dan perkembangan zaman. Yang B, tidak memaksakan sesuatu pada mereka, justru kita sebagai guru menuntun menjadikan mereka anak yang berbudi pekerti luhur sesuai kodratnya serta menghargai perubahan dan kebudayaan. Yang C, menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, student center, dan interaktif yang pasti juga menyenangkan. Yang D, menggunakan teknologi informasi sesuai perkembangan zaman sebagai sumber belajar mereka. Dan yang terakhir, yang pastinya pendidikan yang kita berikan dan pembelajaran yang kita berikan mengutamakan perkembangan anak didik untuk berbudi pekerti yang luhur. Demikian tadi apa yang perlu saya sampaikan tentang refleksi dan kesimpulan dari pembelajaran modul 1.1. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Semangat CGP Angkatan 9. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.